Baiklah, setelah kita meyakini bahwa data yang kita peroleh dari portal TradeMap tadi terverifikasi baik melalui website dari buyer tersebut maupun dari Google. Berjumpa lagi dengan Mas Dap, entrepreneur yang hobi traveling serta goes, masih di channel Mas Dap Indonesia. Kali ini para Mas Daber dan viewer dimanapun berada, Mas Dap ingin menampilkan video tutorial mengenai cara kita memfollow up data buyer yang kita peroleh dari sebuah portal, yaitu sering kali ditanyakan oleh para Mas Daber dan viewer dimanapun berada, yaitu portal dari trademap.org. Kira-kira bagaimana prosesnya? Jadi silakan ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Baiklah para Mas Daber, jadi berdasarkan banyaknya pertanyaan pada saat kegiatan diskusi ataupun pada saat live streaming, banyak sekali di antara para Mas Daber dan viewer yang menanyakan tentang website yang satu ini, yaitu trademap.org. Kebanyakan pertanyaannya itu berkaitan dengan apakah kita bisa mencari buyer melalui website ini. Ya, jawabannya bisa, karena website ini juga merupakan salah satu bagian dari riset mandiri yang harus kita lakukan di saat kita ingin mencari buyer lewat internet. Ya, salah satu bisa bersumber pada website ini. Jadi kalau kita lihat dari headernya TradeMap itu apa sih? TradeMap itu adalah statistik perdagangan dan pengembangan bisnis internasional. Ya, data-datanya itu diambil dengan basis per bulan, per 3 bulan atau tahunan. Ya, jadi di situ menyangkut ekspor dan import. Jadi artinya kalau kita di sini sebagai eksportir, kita nanti akan mencari importir. Ya, nah seperti yang selalu Mas Dap sampaikan bahwa meskipun kita bisa mendapatkan data-data buyer dari berbagai macam portal, salah satunya melalui TradeMap ini, kita tetap harus melakukan yang namanya verifikasi data. Jangan data diambil dan ditelan mentah-mentah. Oke, jadi sebelum kita mulai tutorial bagaimana cara mencari data buyer dan memverifikasi serta memfollow up-nya dengan menggunakan salah satu fasilitas yang ada di TradeMap, silakan kalian dukung channel ini dengan cara di like dan di subscribe supaya semakin banyak informasi-informasi yang berguna bisa Mas Dap tayangkan di dalam channel Mas Dap Indonesia. Oke, dikarenakan kita akan fokus pada penggunaan portal dari TradeMap, Mas Dap berasumsi kalian para Mas Daber dan viewer sudah melakukan registrasi atau mendaftar supaya bisa mengakses pada portal dari TradeMap. Di sini Mas Dap sudah register, jadi sudah login ya. Ini ada nama login-nya Mas Dap ya, Mas Dap Indonesia. Jadi anggap saja kalian sudah login seperti Mas Dap. Apa yang harus dilakukan? Ya, kita ambil contoh misalnya produk kalian para Mas Daber itu adalah rempah-rempah. Ya, nah untuk mengetahui cara pencariannya, karena basis dari portal ini adalah bahasa Inggris, jadi minimal kita harus mengetahui istilahnya di dalam bahasa Inggris produk kita. Misalnya rempah-rempah ya, itu spices. Ya, spices. Oke, kita tunggu ini loading.
Ya, untuk kata kunci spices, ya, kata kunci spices, rempah-rempah itu muncul banyak sekali ya. Oke, ada coffee dan lain sebagainya. Nih, kita cari yang paling sesuai dengan produk yang akan kita ekspor ya. Jadi anggap saja kita mengambil yang ginger, saffron dan lain sebagainya, itu kita klik ya. Terus pastikan bahwa di sini yang kita pilih adalah kelompok produk, dia single, dan kategori yang kita cari adalah import ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang melakukan import produk ginger, spices dan lain sebagainya. Setelah itu kita klik companies ya. Nah, kemudian muncul seperti ini. Jadi dari kata kunci tadi, ginger, saffron, turmeric, kurkuma, thyme dan lain sebagainya, kita mendapatkan daftar dari produk-produk yang diimpor dengan kata kunci itu ya. Nah, misalnya dari awal kita itu jahe ya produk kita. Nah, kita bisa mungkin melihat yang paling sesuai mana. Anggap saja bagian dari ginger ini, kita klik ya. Oke, nah dari data ini ya, produk kategori ginger ini ada sekian banyak negara yang mengimport jahe atau ginger ya. Dari tabel ini kita bisa tahu nama perusahaannya ya, terus jumlah dari produk atau servis yang diperdagangkan, jenisnya, tipe-tipenya, jumlah pegawai dari perusahaan importer tersebut, negaranya, kotanya, bahkan websitenya ya. Jadi dari data ini kita bisa tahu kan, berarti misalnya perusahaan itu semakin banyak jumlah pegawainya, kita kategorikan sebagai perusahaan yang besar ya. Nah, Mazda menyarankan untuk produk-produk atau negara-negara importer yang kita cari itu kita harus teliti benar-benar ya. Biasanya itu kebanyakan negara-negara yang konsumsinya tinggi itu berasal dari Eropa ya. Untuk produk jahe ini per kategori produk beda wilayah, beda negara dan lain sebagainya. Oke, kita ambil contoh saja. Misalnya kita pengen dapat perusahaan yang besar, berarti kita mengacu pada number of employees-nya. Oke, ya. Di sini ada dari Ukraina ya, kita klik nama perusahaannya. Nah, di sini muncul keterangan company profile dari perusahaan tersebut. Kita harus bisa membaca informasi yang ditampilkan pada company profile ini. Bagaimanakah cara kita memahami informasi yang ada di dalam company profile ini? Jadi yang pertama kita perhatikan di bagian bawah tulisan company profile ini ya, Euro Fresh Fruit Ltd. Ini adalah nama dari perusahaan yang sedang kita lihat datanya ya, Euro Fresh Fruit Ltd. Country atau negaranya itu Ukraina ya, kotanya itu distrik Brovary ya. Di sini ada informasi mengenai website, nomor telepon, dan eksekutif atau penanggung jawabnya, yaitu Kolesnicenko Volodymyr, ini direkturnya ya. Nah, terus informasi tentang jumlah pegawainya antara 100 sampai 249. Nah, yang tidak kalah penting adalah pada kolom-kolom di sini. Kita perhatikan. Ada klasifikasi D itu sebagai distributor, P itu producer, S itu services supplier, E import atau E export. Ya. Produk-produknya itu ada apel, apricot, artichoke
globe, asparagus, avocado, bananas, dan lain sebagainya. Di sini klasifikasinya adalah D, ya, D. Jadi D berarti distributor. Jadi kita lihat dari sini, dari kata kunci ginger tadi, ya, ternyata perusahaan ini itu fokus ke item seperti apple, apricot, artichokes, asparagus, avocados, dan bananas. Ya, artinya berarti bahwa meskipun dia masuk kategori spices dan ginger, tapi dia tidak mengimport ginger. Ya. Nah, berarti kita harus mencari perusahaan yang lainnya lagi. Ya, kita coba yang dari Prancis ini. Coba kita klik. Oke, company profile namanya C Independente des Espaces France. Ya, kotanya Cacan. Ya, ini nama websitenya, nomor teleponnya, eksekutif penanggung jawabnya Matas Stephen. Ya, turnover 95.131, jumlah pegawainya 10 sampai 19 orang. Ya, produk-produknya di sini ada anis, cinnamon, proses, koriander, ginger, herbs, dan sebagainya. Dia posisi sebagai distributor. Oke, berarti kalau kita lihat, kalau dia sebagai distributor, berarti dia tidak menjual kepada konsumen langsung, tetapi didistribusikan ke toko-toko retailnya. Ya. Oke, kalau kita udah yakin dengan profil dari perusahaan ini, kita bisa melakukan pengecekan. Ya, pertama coba kita klik websitenya. Oke, jadi websitenya pun sudah terverifikasi betul, karena saat kita klik langsung masuk ke website tersebut. Ya, nah, untuk lebih meyakinkan lagi, kita coba copy nama perusahaannya. Ya, kita copy, terus kita search Google. Oke, dan betul muncul di Google banyak historis dari perusahaan tersebut. Ya, semakin terverifikasi, semakin meyakinkan bahwa data ini bisa dikategorikan valid. Ya, kita bisa juga mengecek alamatnya di sini. Ya, dengan yang ada di website itu pasti sama. Ya, jadi seperti ini, dan kotanya juga betul sama. Oke, berarti dengan demikian bahwa data yang kita peroleh, salah satu contohnya ini sudah kita cross check di website dan di Google itu sama. Nah, setelah kita tahu bahwa data ini valid, apa yang harus kita kerjakan atau kita lakukan? Baiklah, setelah kita meyakini bahwa data yang kita peroleh dari portal TradeMap tadi terverifikasi baik melalui website dari buyer tersebut maupun dari Google, kita kemudian memasuki tahapan berikutnya, yaitu bagaimana cara kita menghubungi buyer tersebut supaya kita bisa melakukan perkenalan dan penawaran produk. Seperti biasa, kita selalu memiliki kendala di dalam bahasa. Nah, tentu saja karena website yang kita klik ini berasal dari negara Prancis, kemungkinan besar website akan ditulis di dalam bahasa Prancis. Ya, tapi para masdaper nggak usah khawatir kalau kalian tidak menguasai bahasa asing, kita bisa minta bantuan dari Google Translate. Ya. Nah, sebelum kita melakukan kontak, sebaiknya kita mereview secara detail mengenai website ini. Nah, sebagai contoh, Masdap
karena ini bahasa Perancis, kebetulan Mas Dap paham bahwa ini adalah artinya produk-produk kami ya. Mas Dap ingin melihat atau mereview produk-produk yang dijual oleh website ini ya. Yang pertama ya, jadi seperti ini ya. Ragamnya seperti ini, banyak sekali ya. Jadi harap diingat karena ini tadi adalah website dari distributor, jadi dia kebanyakan menjualnya akan partai-partai besar ya, tidak ke end user atau konsumen langsung, tapi lebih kepada toko-toko retailer ya. Banyak ragamnya ini produk-produknya ya. Oke, seperti ini. Jadi dengan melihat ini kita tahu seperti apa spesifikasi dari produk yang biasa mereka impor ya, supaya kita sendiri juga tahu kalau mau masuk ke buyer ini kira-kira standar kualitas seperti apa yang harus kita persiapkan ya. Ya, ini vanili dan lain sebagainya. Oke. Singkat kata, anggap saja kalian sudah mereview produk-produknya. Dilihat dari cara-cara mereka mengemas satuannya seperti apa. Terus kita yakin bahwa barang atau produk kita bisa kita tawarkan. Kita masuk ke halaman kontak. Iya. Ya. Jadi di sini biasanya itu ada website yang menyediakan kontak form ya, kontak form atau formulir kontak, atau ada yang hanya mencantumkan alamat email ya. Kebetulan yang di sini itu websitenya hanya menyediakan kolom kontak ya, kolom kontak, jadi tidak bisa di email secara personal ya. Jadi untuk itu, untuk bisa mengontak buyer ini kita diwajibkan mengisi informasi yang sudah disediakan ya. Misalnya ini nom prenom obligator, ini artinya wajib diisi namanya ya. Terus ini societe itu institusi atau perusahaannya, email dari kita yang mengirimkan message atau pesan ini, nomor telepon, subjeknya, misalnya subjeknya adalah ingin menawarkan produk ya, ditulis saja produk proposal ya, in English atau bahasa Perancisnya apa gitu. Nah, tapi lebih aman kita menggunakan bahasa Inggris saja. Terus di sini votre message, jadi ini adalah email atau surat yang akan kita tulis ya. Prinsipnya sama, nanti yang tercantum di dalam votre message ini adalah email ya, apa yang akan kita tulis di dalam email, baik yang melalui kolom kontak ataupun alamat email. Jelas ya? Ya, langkah selanjutnya adalah kita menuliskan email. Ya, kita berasumsi meskipun nanti kita akan menggunakan fasilitas halaman kontak dengan mengisi kolom-kolom yang sudah disediakan, ataupun kita akan mengirim email dengan menggunakan alamat email. Di sini Mas Dap sudah memberikan beberapa contoh email untuk perkenalan di awal marketing email. Oke, contoh email yang pertama adalah seperti ini ya. Di sini pembukanya adalah to whom it may concern. Jadi ini bersifat umum, artinya jikalau kita tidak tahu pihak yang akan kita kontak, kita hubungi, baik nama maupun jabatannya
ya. Kata-kata to whom it may concern ini bersifat netral, artinya aman, ya, bisa kita gunakan, ya. Jadi format dari email tipe yang pertama adalah seperti ini. Jadi setelah to whom it may concern itu kita menuliskan my name is bla bla bla. Ini namanya siapa, kita yang nulis email. Terus di sini lanjutannya ini director of gini. Ini adalah menerangkan jabatan kita di dalam perusahaan kita. Misalnya dia marketing kayak atau apa, atau owner kayak, sebutkan di situ. Dan di sini menerangkan kita, perusahaan kita itu fungsinya sebagai apa. Di sini contohnya adalah exporter of. Nah, yang di blok hitam ini itu exporter of, misalnya tadi ginger, spices. Jadi nama-nama produk yang akan kita ekspor atau kita tawarkan. From Yogyakarta, Indonesia. Jadi bisa from Jakarta, from mana. Ini untuk paragraf yang pertama, ya. Paragraf yang kedua berbunyi, I found your email address from your awesome website. Ya, jadi saya mendapatkan alamat emailmu dari websitemu yang sangat luar biasa, dan wanted to get in contact with you, dan ingin berkomunikasi dengan Anda mengenai proses how to supply our product to your company. Jadi bagaimana prosesnya atau caranya untuk mensuplai produk kami kepada perusahaanmu, ya. I see your product displayed on your website are similar to ours, ya. Saya melihat bahwa produk-produk yang kamu pasang di websitemu mirip dengan produk-produk kami. That is why we would like to find further information to be your vendor. Dengan alasan inilah kami ingin mendapatkan informasi lebih lanjut untuk menjadi vendormu. Vendor itu sama dengan menjadi suppliermu, ya. Kalau kita sudah memiliki website, kita bisa menyarankan demikian. Please have a visit to our website at, silakan kunjungi website kami di ya, for further information about our company profile and product ranges. Jadi untuk mendapatkan informasi mengenai company profile serta produk-produk kami. Thank you for your kind attention and I look forward to hearing from you soon. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya berharap mendengar kabar dari Anda segera. Sincerely, ya. Terus nanti di sini tulis nama kita, ya. Ini contoh email yang pertama, ya, yang bisa kita berikan atau kita tuliskan kepada calon buyer. Berlanjut pada contoh email yang nomor 2, ya. Jadi di sini pembuka kita menggunakan sapaan dear, ya. Ini Mister kalau laki-laki, nanti kalau perempuan Mrs. Ya, kita sebutkan namanya. Jadi contoh email yang kedua ini diasumsikan kalau kita bisa mendapatkan contact person secara definitif, namanya siapa, ya. Jadi kita sebutkan dear Mr. X misalnya. Oke, paragraf pertama. Allow me to introduce myself. I am nama. Terus owner of, ini menerangkan jabatan atau kepemilikan dari perusahaan apa, located in, ya, terletak di Yogyakarta, Indonesia, atau kalau para masdaber berada di kota lain, ya located in misalnya Jakarta, Denpasar, etc., etc., ya. My company work
as manufacturer and exporter, ya. Jadi perusahaan saya, ya, itu artinya perusahaan kami itu bergerak sebagai manufacturer, itu pembuat, dan exporter atau pengekspor, ya. Kebetulan karena perusahaan Mazda itu adalah home decor collection, ya, Mazda terangkan home decor collection. Tapi kalau para Mazda tadi spices, misalnya ginger dan lain sebagainya, atau spices produk, atau spices kalau yang lebih umum kan spices products, ya, mainly natural fiber ini kita ganti menjadi ginger atau vanilla atau apa dan lain sebagainya. Oke. Paragraf berikutnya, I have learned from, saya telah mempelajari dari HTTP itu websitenya, ya, punya buyer, that, ya, setelah mempelajari dari website ini bahwa kami memiliki banyak produk-produk yang mirip dan kemungkinan besar sesuai dengan marketmu. So I would like to have the opportunity. Dengan demikian, saya ingin mendapatkan kesempatan to become one of your suppliers from Indonesia, menjadi salah satu supplier yang berasal dari Indonesia. Ya. Kindly visit my online catalog at www.blablabla. Jadi ini kalau kita sudah memiliki website produk, ya, kindly visit my online catalog at ya, to have quick review of my products, ya, untuk bisa mendapatkan gambaran secara singkat mengenai produk-produk saya. For your information, sebagai informasi bagi Anda, saya telah mensuplai produk-produk saya 80% ke market Amerika dan 20% ke market Eropa sejak awal berdiri, ya, since the beginning. Ya, ini kita berasumsi email yang kedua itu kalau kita sudah memiliki jam terbang ekspor sebelumnya, ya. It would be great for us to be able to supply more to Europe through your company, ya. Akan sangat luar biasa bagi kami untuk bisa mensuplai produk lebih banyak ke Eropa melalui perusahaanmu. Kebetulan yang tadi contohnya adalah di Perancis, berarti kan Eropa, ya. Oke. Terus closing paragrafnya, hopefully this short introductory letter meets you very well. Semoga email perkenalan yang pendek ini bisa diterima dengan baik, and I look forward to hearing your feedback soon. Dan saya berharap mendapatkan feedback, itu artinya jawaban dari Anda segera. Terima kasih. Seperti biasa, sincerely, nanti nama kita di bawahnya. Oke. Ini adalah contoh email yang kedua dengan asumsi kita tahu nama orang yang kita tuju dan kita sebelumnya sudah pernah mengekspor produk kita, sehingga kita bisa menerangkan komposisi ekspor kita sejak kita berdiri. Contoh email yang ketiga, ya. Contoh email ketiga ini kita tujukan bila mana kita tidak mengetahui pihaknya siapa, dalam artian namanya siapa, lelaki atau perempuan, kita nggak tahu, ya. Kita hanya menggunakan opening dear source, ya. Jadi ini netral, bisa digunakan untuk lelaki maupun perempuan.
Paragraf pertama. Please allow us to introduce our company. Jadi di sini polanya adalah di awal kita memperkenalkan perusahaan. Ya, kalau di 2 email sebelumnya memperkenalkan diri kita dulu. Ya, di sini please allow us to introduce our company. We are, ya, perusahaan yang di blog ini nama perusahaan kita. Ya, karena ini contohnya adalah perusahaannya Masdab, ya, a manufacturer and exporter handmade home decor products. Ya. Kalau misalnya perusahaan para Masdaber itu produknya adalah spices, berarti an exporter of spices product, ya, located in, terletak di bisa Yogyakarta, Jakarta, Denpasar, Medan, Pekanbaru, dan lain sebagainya, Indonesia. Ya. Terus kita juga menerangkan mengenai kegiatan ekspor kita, ya. We have been exporting our product since 2003. Jadi karena di tempat Masdab itu sudah mulainya tahun 2003, dijelaskan bahwa sejak tahun 2003 itu kita sudah ekspor kemana? To US and Europe market, ya. Jadi ini nanti akan para Masdaber sesuaikan dengan kondisi dari kegiatan ekspor di perusahaan para Masdaber dan viewers sekalian. Ya. Our specialties are creating distinctive handmade home decor. Ya. Jadi kekhususan dari perusahaan kami adalah, kalau di sini karena perusahaan Masdab itu perusahaan ekspor handicraft, ya, creating distinctive handmade home decor made of natural fiber material such as. Jadi di sini kita dari kata-kata our specialties are itu nanti kita menerangkan produk yang kita kuasai atau yang benar-benar kita ya kuasai, ya. Jadi our specialties are, misalnya kalau ini ada di contohnya adalah spices atau rempah-rempah, kita bisa menunjukkan our specialties are ginger, terus turmeric, dan lain sebagainya. Ya, ini kita terangkan. Jadi ini breakdown dari produk yang benar-benar kita kuasai untuk kita ekspor, ya, yang di blog ini. Paragraf berikutnya. We coincidentally come across to your lovely website, ya. Kami secara kebetulan melihat website Anda, http bla 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 bla, ini alamat websitenya, while surfing internet to find new prospective buyers for our product, ya. Jadi secara kebetulan kami menemukan website Anda, alamatnya ini, pada saat melakukan surfing internet untuk mencari buyer-buyer prospektif bagi produk kami, ya. Having browsed your website, ya, setelah melihat website Anda, we found your collection range interest us, ya. Kami menemukan bahwa produk-produk yang Anda tampilkan di website itu menarik minat kami. Contohnya IE, ya, IE contohnya misalnya tadi adalah spices, ya, kita nyebutnya di sini apa yang menarik, misalnya ginger atau vanilla atau turmeric dan lain sebagainya. As this type of product is one of our strength. Jadi karena produk ini merupakan salah satu kekuatan dari produk di perusahaan kami, we then would like to offer our product to you. Jadi kami kemudian ingin menawarkan produk kami kepada Anda. We believe our product will be a match. Kami yakin bahwa produk kami akan cocok, ya, complementary to your existing product. Jadi akan cocok dan melengkapi koleksi produk yang Anda jual, ya. Please have quick review of our product
at our website. Jadi mohon bisa lihat secara singkat koleksi produk-produk kami di website ini, bla 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 ya. Jadi nanti ini diadaptasi, disesuaikan dengan kebutuhan para Mazdaber. Closingnya paragraf, hopefully this short introduction letter meets you very well and we are really appreciate having your feedback accordingly. Thank you. Artinya ya semoga email ini bisa diterima dengan baik dan kami sangat menghargai feedback dari Anda mengenai hal ini. Terima kasih, sincerely, terus nama kita. Ya, jadi sudah 3 contoh email yang bisa para Mazdaber tuliskan sesuai dengan kondisi masing-masing. Oke, dari ketiga contoh email tersebut, para Mazdaber bisa lakukan modifikasi, ya tentunya di bagian-bagian yang berkaitan dengan nama perusahaan, kegiatan perusahaan, tipe perusahaan, misalnya eksportir atau produsen atau dan lain sebagainya, dan tipe produk sesuai dengan contoh dari perusahaan para Mazdaber. Email tersebut kita pilih yang paling cocok untuk kita kirimkan berdasarkan website buyer yang sudah kita review seperti ini ya. Jadi sebaiknya email tersebut sudah para Mazdaber ketik dulu di dalam bentuk Word sehingga memudahkan di dalam copy paste. Jadi tidak repot ngetik ulang ya. Seperti ini contohnya Mazdaber kasih jeret. Nah, jadi ini sebagai contoh tadi, misalnya dari email yang ketiga itu Mazdaber ketikkan di sini sama persis dan lain sebagainya. Redaksionalnya nanti disesuaikan aja ya. Nah, kalau sudah kita yakin, kita kirim envoy atau send, klik gitu ya. Ya. Karena ini hanya contoh, jadi tidak Mazdaber kirim ya, karena ini website mengenai rempah-rempah atau spices ya. Ini hanya contoh saja. Nah, dari situ kita kirim, misalnya dari halaman kontak. Kalau ada alamat email bisa diklik alamat email dan email tadi bisa kita kirimkan ke buyer yang memiliki website ini ya. Dan tentunya Mazdaber selalu mengingatkan, pastikan kita mereview secara komprehensif mengenai email sebelum kita kirimkan. Jadi misalnya menjelaskan nama perusahaan kita, menjelaskan produk kita apa, apakah sesuai dan lain sebagainya ya. Terus apakah sudah pernah kita ekspor, itu kita cantumkan supaya menarik minat dari calon buyer tersebut ya. Jadi itu adalah proses umum yang bisa kita lakukan seperti tadi ya, dari website trade map seperti di awal tadi ya. Ingat ya, jadi kita mencari data buyer karena sering dipertanyakan apakah data buyer dari trade map itu bisa atau valid. Ya caranya seperti ini, kita cari berdasarkan kata kunci produk yang mau kita ekspor. Begitu kita sudah mendapat data, kita klik, kita review satu-satu yang paling sesuai mana, dan contohnya ini. Nah, kalau sudah kita peroleh company profile-nya, kita cek melalui Google apakah perusahaan ini eksis atau tidak. Setelah itu kita cek ulang lagi melalui website mereka, kita klik, oh ternyata benar. Nah, setelah itu baru kita melakukan email marketing, mengirimkan email marketing ya. Bisa melalui halaman kontak di website tersebut, tetapi kalau seandainya dicantumkan di dalam website tersebut ada alamat email, alangkah baiknya kalau kita mengirim email secara individual ya. Nah, kalau di sini kita mengetahui nama kontak personnya, berarti dari awal kita harus menyebutkan namanya secara definitif ya.
terjawab ya. Jadi para Masdaber mengenai apakah data yang kita peroleh, data buyer khususnya yang kita peroleh dari website Trademap itu valid atau tidak, bisa kita gunakan atau tidak, sudah Masdab jawab di dalam video kali ini. Harapan Masdab, kalian para Masdaber bisa semakin tekun, semakin konsisten melakukan riset-riset mandiri untuk mendapatkan buyer. Semoga video kali ini bisa para Masdaber dan viewer pahami dengan baik, bisa kalian dapatkan informasi-informasi atau cara-cara bagaimana mengelola data buyer yang diperoleh dari trademap.org. Sekali lagi, matur nuwun dan salam Indonesia.